Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 13 Februari 2024. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12-18 melanjutkan kemarin soal pencobaan. Yakobus mengingatkan kepada kita, orang yang bertahan dalam pencobaan dan tahan uji, orang yang berbahagia dan akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Dan janganlah mengatakan pencobaan ini datang dari Allah, karena Allah tidak dapat diuji oleh yang jahat, dan Ia tidak mencobai siapapun. Tapi orang dicobai oleh keinginan pribadinya dan diseret dalam pikirannya sendiri, yang akhirnya melahirkan dosa. Pendek kata, Yakobus mengingatkan pencobaan itu bukan dari Allah. Allah tidak pernah mencobai kita. Sedangkan pada Injil Markus bab 8 ayat 14-21, Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya agar waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Meskipun para murid berpikir soal mereka tidak membawa roti, tapi Allah menegaskan kepada Yesus Kristus agar kita awas, waspada, dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita lihat bacaan yang pertama. Sekitar tahun 2019 ada wacana untuk memperbaiki doa Bapa kami, khususnya bagian akhir yang berbunyi, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kesannya Allah memasukkan kita ke dalam pencobaan, dan ada usulan diubah menjadi kalimat, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Meskipun doa Bapa kami tetap sama seperti dahulu, namun harus kita mengerti artinya. Yang mau dimaksudkan dari "dan janganlah masukkan ke dalam pencobaan" adalah "dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan". Dengan demikian, bukan Allah yang memasukkan kita ke dalam pencobaan, tetapi kita sendiri yang seringkali tergoda dan masuk dalam pencobaan. Kita mohon kepada Allah
agar jangan kita dibiarkan masuk ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Pencobaan itu datang dari keinginan pribadi yang diakibatkan oleh pikiran-pikiran yang terarah pada kejahatan atau menakbubukan, sehingga pencobaan ini bisa menyeret kita kepada dosa yang melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, apabila ada pencobaan, kita bertanya, dari mana ini? Pikiran mana yang mengarahkan kita kepada pencobaan itu? Dan kita ikuti. Hendaknya kita sadar, kita di tengah dunia ini banyak pencobaan-pencobaan. Tergantung pikiran kita. Apakah mau mengikuti pencobaan itu? Dan kita mohon rahmat Allah agar kita jangan dibiarkan masuk ke dalam pencobaan itu. Tentu dengan selalu melihat kehendak Allah, mendengar sabdanya, kita akan bisa terbebas dari pencobaan itu. Maka pertanyaan permenangan pertama, sanggupkah kita mengikuti kehendak Allah sehingga kita dijaga oleh Tuhan dan tidak dibiarkan masuk ke dalam pencobaan? Pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal ragi. Kita tahu sifat ragi itu adalah memberikan warna, memberikan rasa seluruh adonan. Kecil tapi berpengaruh besar. Ragi orang Farisi dan Herodes berbeda dengan ragi Yesus. Sehingga kita diajak waspada. Jangan sampai dicemarkan, diwarnai oleh ragi mereka. Ragi yang hukumnya masih hukum lama. Hanya asal melaksanakan hukum. Tapi Yesus memberikan ragi yang baru, yakni ragi cinta kasih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Para murid diajak waspada terhadap ragi orang Farisi adalah maksudnya jangan terpengaruh dan hati-hati terhadap ajaran orang Farisi dan tindakan orang-orang Herodes. Tetapi kita ikuti ragi sejati, yakni ragi dari Yesus, yakni ragi cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama, termasuk musuh-musuh kita. Itulah ragi yang harus kita ikuti. Dan semoga kita pun juga menjadi ragi bagi sesama. Artinya, tindakan cinta kasih ini mewarnai seluruh situasi di mana kita dipanggil, entah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, kantor dan sebagainya. Hendaknya ragi Farisi kita ubah menjadi ragi Yesus Kristus, yakni ragi cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, tak jarang kami masih mengikuti ragi orang Farisi dan Herodes, ragi duniawi yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, bantulah kami untuk mengikuti ragi Yesus Kristus yang berisi
cinta kasih. Dan semoga kami pun Kau jadikan ragi-ragi baru yang membawa cinta kasih berpengaruh kepada banyak orang sehingga mereka semua diselamatkan. Semoga akhirnya dengan ragi-ragi itu semua orang mengalami cinta kasih yang datang darimu sendiri. Maka dorong kami, kuatkan kami untuk terus menggunakan ragi cinta kasih dalam hidup dan karya-karya kami. Dan buanglah ragi Farisi dan Herodes dari hidup kami. Dan biarkan kami untuk tidak masuk, untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Jaga kami dengan berkat-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu semuanya. Biarlah akhirnya banyak orang benar-benar mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya dorong untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Dengan pola hidup sehat, kita pun berarti membangun komunitas yang juga sehat. Besok pagi kita akan menjalankan pemilu. Saya harapkan umat yang punya hak pilih semua berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin yang baru dan juga wakil-wakil rakyat. Kita pilih sesuai dengan hati nurani yang tetap berprinsip pada 3 hal, yang Pancasilais, yang menjaga Undang-Undang Dasar 45, dan yang NKRI. Dengan itu semua, maka kita, bangsa kita akan memiliki pemimpin yang sungguh mensejahterakan rakyat. Jangan tergoda oleh iming-iming ini atau itu, tapi pakailah hati nurani. Untuk itu, silakan mengikuti perkembangan agar kita dapat memilih dengan hati yang jernih, hati yang benar, hati sesuai dengan suaranya. Besok pagi kita masuki masa prapaskah, pantang dan puasa. Perayaan Ekaristi akan dimulai nanti sore pukul 6 untuk mengantisipasi umat yang tidak bisa datang Ekaristi pagi. Besok pagi jam 5:30 dan Rabu sore jam 6 serta Kamis sore jam 6. Mudah-mudahan kita bisa mengawali prapaskah dengan penuh semangat, sehingga kita bisa menjalankannya dengan semangat pula, sehingga memetik buahnya pada Paskah nanti. Tidak cukup hanya berpantang dan berpuasa, tapi yang paling penting adalah membersihkan hati dari segala cobaan, godaan, dan dosa. Manfaatkan kesempatan untuk pengakuan dosa agar benar-benar kita mampu membersihkan hati dan merayakan Paskah dengan suci murni. Korban banjir semakin meluas yang mengungsi di daerah Kudus.
saya ketuk hati umat untuk terus menyalurkan bantuannya agar meringankan beban mereka yang mengungsi. Terima kasih semua yang telah berkontribusi pada gereja lewat doa-doanya, lewat karya-karya, tenaga, dan dana yang sungguh membantu gereja untuk terus berkarya. Untuk itu diucapkan terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati